Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Maulida dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1 Universitas Muria Kudus. Kali ini saya akan mereview salah satu novel, yaitu novel yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong, karya penulis terkenal Tere Liye. Novel Ayahku Bukan Pembohong ini ditulis oleh Tere Liye, diterbitkan di PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2011 dengan tebal buku 304 halaman dan panjang buku 20 cm. Novel ini menceritakan kisah Dem yang dididik dan dibesarkan dengan berbagai cerita ayahnya. Dem sangat senang mendengarkan ayahnya bercerita. Dem mendengarkan berbagai cerita yang diceritakan oleh ayahnya, seperti Sang Kapten, Lembah Buhara, Negeri Penguasa Angin, dan Si Raja Tidur. Dengan cerita-cerita inilah tumbuh kepribadian yang baik dalam diri Dem. Saat itu, Dem masih bersemangat dan senang ketika mendengarkan ayahnya bercerita. Ia masih sepenuhnya percaya dengan cerita-cerita ayahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Dem merasa bahwa apa yang telah diceritakan oleh ayahnya itu hanyalah sebuah kebohongan. Saat itu, Dem menemukan sebuah buku tua di perpustakaan Akademi Gajah. Cerita yang ada dalam buku tersebut sama persis seperti apa yang ayah Dem pernah ceritakan. Dem semakin penasaran dengan kebenaran cerita ayahnya. Namun, ketika Dem mempertanyakan kebenaran tentang cerita ayahnya justru tersinggung dengan pertanyaan Dem. Dem pun semakin tak percaya dengan ayahnya ketika ibunya meninggal dunia. Ketika ayahnya berbohong tentang keadaan ibunya, dan ketika ayahnya tidak pernah berusaha untuk kesembuhan ibunya. Karena ayah Dem sangat percaya dengan apa yang dikatakan oleh si Raja Tidur, bahwa ibunya tidak dapat disembuhkan dan hanya kebahagiaanlah yang dapat membuat ibunya bertahan. Saat itulah Dem membenci ayahnya sendiri dan berhenti mempercayai cerita-cerita ayahnya. Ketika Dem sudah tumbuh dewasa, ia menikah dan mempunyai 2 anak, yaitu Jes dan Kon. Karena ayah Dem tinggal sendiri, akhirnya Dem mengajak ayahnya untuk tinggal bersama. Pada saat itu, Jes dan Kon sangat senang sekali mendengarkan kakeknya atau ayah Dem bercerita. Namun, Dem tak suka ketika anak-anaknya mendengarkan cerita ayahnya. Dem pun berusaha menjauhkan anak-anaknya dari segala cerita ayahnya, tetapi dilarang oleh istrinya. Hingga suatu ketika terjadi perdebatan antara Dem dan ayahnya. Saat itu ayahnya pun memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah itu. Saat itu hujan deras, ternyata ayah Dem pergi ke pusara istrinya. Esoknya ayah Dem ditemukan dalam keadaan pingsan dan akhirnya masuk rumah sakit. Ayahnya sempat siuman dan meminta Dem untuk mendengarkan cerita terakhirnya, yaitu Danau Parasufi. Danau Parasufi adalah danau yang dibuat ayahnya selama bertahun-tahun untuk mencari tahu definisi dari kebahagiaan. Dan akhirnya ayah Dem mendapatkan jawabannya. Definisi kebahagiaan itu adalah hati yang lapang. Jika seseorang memiliki hati yang lapang, maka hidup dalam kesederhanaan pun akan terasa indah. Setelah bercerita, ayah Dem pergi untuk selama-lamanya.
Pada hari pemakaman ayahnya, dihadiri wali kota, keluarga Jerjit, kolega, teman-teman sekolah Dam, dan kenalan ayahnya yang sebagian besar tidak dikenali oleh Dam. Tempat itu dihadiri hampir seluruh warga kota itu sendiri. Mereka mengucapkan rasa bela sungkawanya. Namun saat Dam melihat langit, ia dikejutkan dengan adanya formasi layang-layang di musim hujan seperti ini, yang menurut Kon itu adalah formasi layang-layang dari suku penguasa angin. Namun ada yang membuat Dam merasa lebih kaget, bersalah sekaligus terharu ketika sang kapten dan si nomor 10 datang dan mengucapkan rasa sedihnya karena belum sempat bertemu dengan ayahnya. Dam pun hanya bisa terisak mendengarkannya. Dan pada saat itu juga, Dam pun tahu bahwa ayahnya bukanlah seorang pembohong. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari novel Ayahku Bukan Pembohong ini, peran seorang ayah mendidik anaknya dalam kesederhanaan hidup sama seperti seorang ayah pada umumnya. Ayah akan selalu ingin menjadikan anaknya menjadi seseorang yang hebat, bahkan lebih hebat dari dirinya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari review novel Ayahku Bukan Pembohong. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.